Kasus dugaan pelecehan asusila terhadap 10 anak di bawah umur di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar, Provinsi Kalimantan Timur masih terus berlanjut, di mana sejumlah orang tua korban bersama kuasa hukum mendatangi Polres Kukar untuk memenuhi panggilan penyidik pada Rabu 1 Oktober 2025 setelah sebelumnya melayangkan laporan resmi. Dari total korban, salah satu orang tua memilih tidak membuat laporan ke polisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Kaltim, Patrick Valery Sianturi. Rekan Patrick, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda dan selamat siang kepada seluruh rekan-rekan Tribuners mengabarkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, kasus pelecehan asusila terhadap 10 anak di bawah umur di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur masih terus berlanjut. Pada kemarin hari Rabu, sejumlah orang tua korban bersama kuasa hukumnya mendatangi Polres Kukar untuk memenuhi pemanggilan penyidik setelah sebelumnya melayangkan laporan resmi. Dari total korban, satu orang tua memilih untuk tidak membuat laporan kepada kepolisian. Nah, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Jembatan Keadilan Nusantara, Wijianto, menjelaskan bahwa terduga pelaku berjumlah 3 orang. Mereka disebut merupakan teman sekolah para korban sekaligus kakak kelas. Dari 2 di antara para pelaku, anak yang berlawanan dengan hukum masih berusia di bawah 12 tahun, sementara satunya berusia 14 tahun. Menurut Wiji, peristiwa ini sudah berlangsung sejak 2024, namun baru terungkap pada 6 September 2025, ketika seorang anak berani menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada orang tua. Setelah itu, sejumlah korban lainnya turut mengungkapkan hal serupa, baik anak laki-laki maupun perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, tindakan itu tidak hanya sekali terjadi. Ada korban yang mengalami sampai lebih dari 2 kali. Lokasi kejadian beragam, dimulai dari lingkungan sekolah setelah jam pembelajaran usai maupun hingga di luar sekolah. Namun pihak sekolah maupun pemerintah setempat disebut belum memberikan respon cepat, termasuk memastikan kondisi anak-anak yang menjadi korban. Akibatnya beberapa korban mengalami ketakutan dan enggan bersekolah karena masih sering bertemu dengan pelaku di lingkungan sekitar. Situasi kian sulit setelah muncul dugaan intimidasi yang dilakukan oleh salah satu orang tua anak berhadapan dengan hukum terhadap korban agar kasus ini untuk tidak dilanjutkan. LBH JKN menilai kasus ini merupakan kondisi darurat perlindungan anak, tidak hanya soal hukum, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik, mental, dan psikologis korban. Padahal hak-hak anak sudah jelas dijamin di dalam undang-undang. LBH JKN juga mendesak Dinas Pendidikan Kukar untuk lebih aktif dalam pengawasan serta pendampingan terhadap siswa. Selain itu, Pemkab Kukar juga diminta untuk menyediakan layanan psikologis, biaya pemulihan, hingga jaminan keberlanjutan pendidikan bagi para korban. LBH JKN juga memastikan untuk para korban bisa kembali bersekolah, pulih dari trauma, dan meraih masa depan yang lebih baik. LBH JKN berkomitmen untuk mendampingi para korban sampai proses hukum tuntas. Kembali ke rekan Alinda di studio. Baik, terima kasih rekan Patrick atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.